hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, silakan ketua kelas bersiap. Sudah siap. Bapak adalah satu. Mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan melakukan presensi kehadiran kalian. Coba lihat kanan kirinya. Ada yang nggak masuk gak? Ini hadir semua ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Kita sehari-hari menggunakan air, betul? Untuk mandi, untuk minum, kita pakai air. Apalagi coba kegiatan sehari-hari yang menggunakan air. Terus mencuci mobil, ngepel, terus sepeda, terus sepatu, kaca, terus dan banyak lagi kegiatan yang kita pakai untuk air. Terus dari puluhan tahun kita hidup di dunia selalu membutuhkan air, tapi air itu gak pernah habis, sadar gak? Ya, sadar. Ya, karena kita sehari-hari menggunakan air, membutuhkan air, dan selalu apapun menggunakan air. Tapi air itu gak pernah habis, ya kan? Terus, kalian tahu nggak dari mana air hujan itu turun? Dari langit, betul. Tapi kalian tahu nggak dari mana penguapan air dari langit itu untuk diturunkan menjadi hujan? Nggak tahu kan? Nah, Ibu di sini punya video. Nanti kalian simak, pahami. Kalau kalian menyimak dan memahami, pasti kalian akan tahu prosesan kenapa air di muka bumi ini nggak pernah habis. Nah, dari mana air hujan itu turun dan dari mana air hujan itu menyerap. Simak ya. Semakin panas matahari, maka akan semakin tinggi uapannya. Itu dinamakan evaporasi. Artinya penguapan air dari air laut, air sungai, dan air danau. Lanjut. Air yang tadi dikuap oleh matahari menuju ke atas sehingga menjadi titik-titik yang membentuk awan, itu dinamakan kondensasi. Lanjut. Yang tadi menjadi kumpulan air-air titik-titik menjadi awan. Lama-kelamaan awan itu akan menjadi kelabu dan berat. Kalau awan menjadi berat, sehingga tidak bisa menampung banyaknya air lagi. Kalau sudah tidak bisa menampung lagi, maka si awan ini akan mengeluarkan air yang dinamakan air hujan atau presipitasi. Lanjut.
air hujan yang diturunkan ke dalam bumi yang diserap oleh tanah untuk menjadi cadangan air sehingga dinamakan infiltrasi atau evaporasi. Coba tadi apa aja? Yang pertama evaporasi adalah menguap air. Lanjut yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, presipitasi. Yang terakhir, infiltrasi. Tahapan pertama, evaporasi, penguapan air. Semakin panas matahari, maka semakin air yang diuap akan semakin tinggi menuju ke atas, sehingga menjadi titik-titik air yang dinamakan kondensasi. Titik-titik air yang diuap oleh matahari tadi ke atas, maka akan berbentuk menjadi awan. Kalau misalkan awan ini udah berat, yang sedang langit, maka akan diturunkan menjadi air yang dinamakan presipitasi. Kalau misalkan air hujan diturunkan ke bumi, itu akan disalurkan ke dalam laut, terus ke sungai, terus ke mana lagi? Ke laut tidak. Nah, yang danau dan akan diserap oleh tanah untuk menjadi cadangan air di masa yang akan datang. Dinamakan infiltrasi. Sudah paham sampai sini? Misalkan kalau nggak ada air, tumbuhan akan layu, akan mati. Kalau misalkan kita siram tanaman setiap hari, tanaman itu akan subur dan akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baik dan lebat. Lanjut. Berarti siklus air itu ada berapa tahapan? Pertama, evaporasi, kedua, kondensasi, ketiga, presipitasi, terakhir, infiltrasi. Oke, ada paham ya? Nah, sekarang kita akan berlatih. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan air di laut, sungai, dan danau menguap ke udara? Jawabannya apa? A. Angin, B. Hujan, C. Panas matahari, D. Awan. C. Jawabannya benar apa enggak ya? Benar, tuh kanan. Soal kedua, apa nama proses perubahan uap air menjadi titik-titik air yang membentuk awan? A. Evaporasi, B. Kondensasi, C. Presipitasi, D. Infiltrasi. Benar gak ya jawabannya? Kondensasi, benar gak ya? Betul.
Kesimpulan yang tadi kita pelajari adalah dari bumi ke atas. Kalau sudah di atas, ke bumi lagi. Nanti dari bumi ke atas lagi, dari atas ke bumi lagi. Itu namanya perputaran. Kenapa air di dunia ini tidak pernah habis? Dan tadi dari mana air hujan itu ada gitu ya? Dari penguapan air yang dikumpulkan menjadi titik-titik air sehingga membentuk awan, dan awan pun mengeluarkan air yang dinamakan air. Pertanyaan tadi, kenapa air di dunia ini tidak pernah habis? Itu sudah terjawab. Dan dari mana air hujan itu berasal? Sudah terjawab. Paham? Ada pertanyaan nggak? Sebelum masuk ke gas, coba kondensasi itu apa? Air, bukan. Kondensasi, pengumpulan air dari air yang diuap oleh panas matahari. Lanjut, apa itu evaporasi? Evaporasi, penguapan air. Apa yang menjadi diuap airnya? Matahari atau awan? Matahari. Kalau misalkan matahari panas banget, itu akan menguap air dari bawah untuk menuju ke atas. Kita nggak pernah lihat bagaimana cara penguapannya, tapi setiap hari matahari melakukan penguapan air dari sungai, dari laut, ataupun dari danau. Oke, paham ya? Kalau misalkan ada air, semua tumbuhan akan tumbuh menjadi baik, hewan tidak akan pernah kekurangan air, begitupun manusia. Ada pertanyaan nggak sebelum ke pembelajaran selanjutnya? Ada. Oke. Kita lanjutkan ke gas. Gas ya. Gasnya di sini. Klik start. Coba sekarang nomor 1. Kayla, jawab ya pertanyaannya. A. Papan tumbuhan. B. Pelangi muncul. C. Air mengalir. Dan D. Matahari hilang. Ya, salah jawabannya. Sekarang nomor selanjutnya. Akila, baca soalnya. Ya, baca soalnya. Apa? Tahap pertama penguapan. Apa itu penguapan? Ayo jawabannya apa? Kondensasi, presipitasi, evaporasi, atau infiltrasi? Ya, salah. Sekarang tahapan pertama itu evaporasi, terus kondensasi. Evaporasi kan penguapan air. Terus evaporasi itu pengumpulan air menjadi titik-titik air sehingga membentuk awan. Selanjutnya tahapan presipitasi. Presipitasi itu awan yang membentuk kayak air hujan, menimbulkan air hujan. Selanjutnya infiltrasi. Infiltrasi itu menyerapkan air ke bumi. Itu ya. Ulang. Tahapan pertama apa? Evaporasi. Tahapan kedua
Tahapan ketiga, awan yang tidak bisa menampung lagi air, maka akan dikeluarkan menjadi air hujan. Terakhir apa? Infiltrasi. Ulang ya. Dari Zahra ya. So, angin yang sangat kencang dapat menyebabkan, jawabannya, pohon tumbang. Benar. Selanjutnya nomor 2, Akila. Simbol awan menunjukkan cuaca cerah, berawan, hujan, atau panas. Jawabannya berawan. Terakhir, Akila. Betul jawabannya. Selanjutnya ya, Ibu pilih dari kalian. Nanti baju ya ke depan. Zahra. Jawabannya, jika siklus air terhenti, maka ya sama jangan. Ulang ya. Sekarang Kayla. Oke, mulai ya. Siap? Ya. Oke. Kamu pilih sekarang satu nomor. Nanti kamu jawab pertanyaannya. Apa yang dibaca saat turun hujan? Jawabannya? Doa. Betul, tepuk tangan dong. Sekarang satu lagi ya, Akila. Kamu pilih satu nomor. Satu. Nomor berapapun, terserah. Mengapa air disebut sumber daya alam yang sangat penting? Kenapa? Betul, jawabannya karena semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Pintar sekali ya, walaupun tadi ada jawaban yang salah sedikit. Tepuk tangan dong. Nanti pulangnya kalian perhatikan di rumah kalian habis gak air. Terus kalian cuci pakai apa? Perhatikan ya. Di sini siapa yang jarang mandi? Kamu ambil jarang mandi. Kan di rumah ada air gak? Kenapa jarang mandi? Karena ada air. Malas ya pasti ya. Jangan biasain malas mandi ya. Karena kita sudah ada air, sudah ada sabun, tinggal mandi. Hanya mulai aja, tapi jarang mandi lagi. Kayla sama Zahra mandi terus setiap hari. Berapa kali sehari mandinya? 2. Oke, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu Ibu ada pertanyaan. Dari mana air hujan itu ada? Dari mana airnya? Dari bumi. Dari bumi yang diuap oleh matahari. Kita Kayla, nanti kamu pulang duluan ya. Terus apa itu? Ini presipitasi. Presipitasi apa? Air hujan. Iya benar. Lanjut ya. Setelah matahari menguap air dari laut atau sungai, si air ini akan
mengumpul menjadi titik-titik air sehingga menjadi awan. Apa itu namanya? Betul, tepuk tangan dong. Nanti kelompok pertamanya Kayla, kelompok keduanya Chandra, Akila ketiga. Oke. Sekarang pembelajaran hari ini itu akan tutup. Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau enggak, terima kasih banyak ya untuk pembelajaran hari ini. Kalian sangat keren. Tentang dong. Silakan ketua kelas untuk digariskan tulisnya dan teman-temannya silakan gariskan alat tulisnya. Lalu ketua kelas bimbing doa. Berdoa ya. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.